Karena masalah umur ini bukan masalah muka, bukan masalah umur, tapi masalah semangat. Semua yang datang malam ini adalah orang muda-muda semua. Saudara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amanat anak. Berapa banyak hari ini orang tidak lagi peduli kepada amanat anak. Karena Rasulullah mengatakan, guru kita, orang tua kita. Kalau kita memuliakan orang tua, maka anak-anak kita pun nanti akan memuliakan kita, insyaallah. Kalau kita sia-siakan, maka alhamdulillah anak kita pun akan menyia-nyiakan kita. Maka anak kita harus dibawa dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muslimin banyak yang menghafal sanad-sanad hadis. Mudah-mudahan kita mendapatkan riwayat dan musalah dari beliau dan para pakar ilmunya. Maka Allah bituli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Asallahu yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maka anak-anak ini nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu nanti akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anaknya. Alhamdulillah, anak-anak kita yang sudah kita masukkan ke pondok, tahfiz Quran, belajar agama. Hari ini orang hanya mementingkan pelajaran yang tak ada hubungan kait dengan agama. Padahal dalam Islam mereka belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan, mereka belajar fiqh, usul fiqh, hadis, usul hadis, rijalul hadis, alul qawafi, belajar syair, belajar tajwid, belajar qiraat, tidak hanya qiraat Hafs dan Asim, belajar qiraat Mughul, Ibnu Katsir, qiraat Imam Warsh. Ini semua adalah ilmu-ilmu. Kalau tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka ilmu ini akan binasa. Alhamdulillah, ini juga adalah amanah. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kalau anak ini tidak dididik dengan baik, maka kita akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau anak ini kebagian pendidikan yang baik, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, fiqhnya mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka insyaallah anak-anak kita ini akan menjadi amal jariyah. Jika mana insan dalam Sahih Muslim, kalau meninggal manusia ini putus, tapi di antara amal yang tetap mengalir adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak-anak kita belia kita yang hadir malam ini, bila dikenal menghadap Allah, mereka akan bangun terjaga dengan malam mengangkat tangan dan berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang seorang lelaki mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anak saya ini kurang ajar, dia melawan saya, anak menderhaka. Umar bin Khattab dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, dia tidak hukum, dia tanya dulu, hai anak, apa yang ingin kau sampaikan? Anak ini pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, apakah kami ini sebagai anak ada hak terhadap ayah kami, terhadap orang tua kami, terhadap ibu kami? Kata Umar bin Khattab, kamu sebagai anak ada hak. Hak kamu adalah kewajiban orang tua, sebab kamu adalah amanah. Apa hak kami sebagai anak? Yang pertama, diberikan ibu yang baik. Yang kedua, diberikan makanan yang baik. Yang ketiga, diberikan nama yang baik. Apa kata si anak? Saya tak dapat tiga-tiganya. Ibu saya perempuan yang tak baik, nama saya tak baik, makanan saya pun tak baik. Apa kata Allah bin Khattab? Laqad aqadtahu qabla an yuqfa alaik. Engkau lebih dulu menderhaka kepada anakmu sebelum anak engkau derhaka kepada engkau. Jadi begitu banyak sekarang orang tua, ayah, bunda yang menderhaka lebih awal kepada anak, sehingga anak itu menjadi anak yang menderhaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tua yang baik mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita birrul walidain kepada kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penulis buku dari Mesir,
Judul kitabnya Sanad wa Sanad Tarahib wa Tarahib. Namanya Abu Amr al-Misri. Dia bercerita tentang seorang lelaki. Dia bawa ayahnya ke tengah gurun pasir. Sampai di tempat batu yang besar, dia akan pancung kepala ayah. Apa kata dia? Saya akan pancung kamu di sini. Ayahnya berkata, kamu boleh pancung kepala saya, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Di sini juga saya dulu memancung kepala ayah saya. Kalau kamu pancung kepala saya, insya Allah anak kamu juga akan memancung kepala kamu. Dia bawa ayahnya balik ke rumah, tak jadi dia mancung. Sebab dia takut anaknya nanti akan memancung kepala dia di masa akan datang. Dari kecil loncat-loncat, sudah besar ke bawah-bawah, sudah tua betul bah tidak. Kalau di bawah anak kecil loncat ke dalam masjid, kalau di dalam masjid masih banyak suara tangis anak, masih anak menjerit. Insya Allah masjid itu masih dari ramai 20-30 tahun akan datang. Tapi kalau masjid lebih banyak batu daripada ayat. Kalau masjid sudah mulai kosong, alhamdulillah. Kenapa program kita tidak dibuat di masjid? Kalau ada orang yang berkata, Ustaz Abu Somad, program kita menghidupkan sunnah, tapi kenapa Ustaz bagi kasirah tidak di masjid? Kerana jamaah di Kedah Darul Aman terlampau ramai penuh. Meletup masjid kalau kita bawa masjid Islam. Itu alasan kalau nanti ada yang